Beberapa hari terakhir ini, gereja memberikan bacaan kepada kita tentang amanat Yesus yang terakhir, bahkan sampai beberapa hari ke depan, sampai menjelang hari raya kenaikan Tuhan. Amanat Yesus memang banyak, karena Yesus ingin meyakinkan bahwa para murid setelah ditinggalkan Yesus menuju ke rumah Bapa, para murid mengingat betul apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan, dan nasihat-nasihat yang lain. Yesus akan pergi ke rumah Bapa dan setelah itu akan mengutus Roh Kudus menjadi penghibur para murid dan menjadi peneguh para murid. Roh Kudus itu akan bersaksi, tetapi Yesus juga berkata, tetapi kamu pun juga harus bersaksi. Kita semua yang telah menerima baptisan mempunyai hak sebagai anggota keluarga Allah. Tetapi sekaligus kita juga punya kewajiban untuk bersaksi. Di akhir perayaan Ekaristi biasanya imam mengatakan, perayaan Ekaristi sudah selesai, marilah pergi, kita diutus. Dan kita menjawab amin. Amin apa? Artinya kita siap ketika keluar dari pintu gereja, kita siap untuk diutus menjadi seorang saksi. Kita diutus untuk menjadi saksi. Saksi di dalam persidangan harus berbicara yang benar, maka sebelum berbicara diangkat sumpah bahwa yang dikatakan adalah hal yang benar. Kita diutus menjadi saksi, bukan menjadi hakim, juga bukan menjadi jaksa. Yesus juga mengatakan bahwa karena namaku engkau akan dibenci, tetapi para murid tidak boleh berkecil hati. Yesus pun dihukum, dihakimi, dan akhirnya wafat di kayu salib bukan karena berbuat jahat oleh dunia. Karena apa? Dunia tidak mengenal siapa Yesus. Kita semua yang telah mengenal siapa Yesus, kita diminta untuk bersaksi. Ketika datang hal yang kurang menyenangkan karena kita murid Yesus, Yesus meminta kita supaya tetap setia dan Roh Kudus akan senantiasa mendampingi kita. Bersaksi bukan hanya bangga dengan aksesoris yang sifatnya Kristiani secara fisik, giwang, kalung, mobil digantung rosario, bukan itu hal yang bagus. Ketika kita makan di rumah makan prasmanan tempat yang lain, bagus sekali. Sebelum makan kita mengawali dengan tanda salib, tetapi apakah sikap kita setelah itu juga menunjukkan orang Kristiani? Apakah kita mengambil makanan yang banyak, kemudian tidak kita habiskan, kita pergi begitu saja? Itu bukan karakter orang Kristiani. Di tempat umum, sebelum makan kita membuat tanda salib, kita mengambil makanan secukupnya, setelah selesai piring, gelas yang kotor kita kumpulkan, kursi kita kembalikan, baru kita meninggalkan tempat. Sehingga aksesoris fisik bersaksi didukung oleh perilaku yang juga baik. Dengan demikian, kita layak disebut murid-murid Yesus. Liburan panjang, rekreasi ke Bali tentu harus lewat di Banyuwangi. Sebagai murid Kristus yang sejati, kita harus sungguh berani bersaksi. Dan akhirnya, dari Kebun Raya Mangrove di Surabaya, kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.